Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Ilmu dan Epistemologi. Nah, di episode yang kemarin, sebelum hari ini, kita membahas bagaimana Immanuel Kant menyatukan rasionalisme dan empirisme. Dia mengkombinasikan. Nah, Kant menunjukkan kemarin itu dalam penjelasan saya bahwa ilmu pengetahuan mungkin menjadi mungkin karena ada akal manusia yang memang dalam akalnya itu sudah ada struktur bawaan untuk memahami dunia. Jadi tanpa adanya struktur bawaan tentang konsep ruang, waktu, dan kausalitas sebab akibat, manusia tidak bisa memahami atau menangkap alam semesta. Tetapi kan ilmu pengetahuan itu, teman-teman, kan berkembang terus ya. Seiring zaman terus berkembang. Apalagi Immanuel Kant kan berasal dari abad-abad 18 ya. Sehingga tentu saja hari ini sudah berbeda. Dan dalam perkembangannya muncul pertanyaan besar dalam filsafat ilmu itu sendiri. Yaitu bagaimana kita bisa membedakan antara ilmu yang benar-benar ilmiah dan ilmu yang seolah-olah hanya sekedar opini atau pseudoscience ya. Teman-teman tentu sudah pernah mendengar ya, pseudoscience, sesuatu yang tampaknya saintifik, tampaknya ilmiah, tetapi sebenarnya tidak menggunakan bukti-bukti yang ilmiah, yang empiris maupun yang teruji. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas filsuf lain bernama Karl Popper. Karl Popper ini nanti akan memberi jawaban tajam dan revolusioner bahwa argumen dia bahwa ilmu itu harusnya itu bisa dibantah. Jadi ilmu disebut ilmu pengetahuan, disebut ilmiah gitu ya, katakanlah seperti itu, kalau dia ilmu itu, pengetahuan itu bisa dibantah. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita kenali dulu siapakah Karl Popper itu. Karl Popper adalah seorang filsuf Austria yang lahir tahun 1902 dan kemudian dia pindah nih ke Inggris dan dia besar di Inggris. Popper itu sebenarnya salah satu tokoh penting ya dalam filsafat ilmu, dalam epistemologi abad ke-20. Dia itu hidup di era ketika ilmu pengetahuan memang sedang berkembang pesat-pesatnya ya. Di masa dia di awal tahun-tahun 1900-an awal itu ya, itu teori Einstein, kemudian Darwin dan Freud itu sedang menjadi perdebatan di mana-mana. Tetapi di saat yang sama banyak orang juga mengklaim bahwa teori mereka itu ilmiah. Sayangnya itu tidak ada dasar yang jelas kenapa mereka mengklaim teori mereka itu ilmiah. Nah, pada titik di mana sains atau ilmu pengetahuan, keilmiahan sedang ngetren-ngetrennya, dan semua orang bilang bahwa temuan saya, teori saya ilmiah. Nah, Popper bertanya, apa yang membuat suatu teori benar-benar bisa dikatakan ilmiah? Nah, teman-teman, sebelum Popper, sebenarnya banyak filsuf berpikir bahwa ilmu itu berkembang melalui induksi. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas ya tentang deduksi dan induksi. Nah, supaya tidak memperpanjang waktu, teman-teman bisa melihat video sebelumnya tentang deduksi yang dari umum ke khusus, kalau induksi dari khusus ke umum, ya. Dari kasus-kasus yang khusus, kemudian memunculkan satu teori dari kasus-kasus khusus, itu induksi. Nah, pada masa Popper ini, gerakan induksi ini kuat sekali. Dengan banyaknya
peneliti, ilmuwan yang mengamati banyak kasus dan menarik kesimpulan umum dari pengamatan itu. Logika induksi itu kayak gini teman-teman, untuk memperjelas lagi ya. Kita melihat 1000 angsa berwarna putih. Oke? Kita melihat 1000 angsa berwarna putih. Maka kita menyimpulkan bahwa semua angsa pasti berwarna putih. Oke. Tapi ada masalah besar dengan cara berpikir induksi itu. Kan kita melihat khusus dalam kasus-kasus khusus pertama, kedua, ketiga sampai 1000 bahwa angsa berwarna putih. Nah, masalah besar dengan cara berpikir itu adalah tidak peduli berapa banyak bukti yang kita kumpulkan, kita tidak pernah benar-benar bisa yakin bahwa kesimpulan kita selalu benar. Jadi logika induksi itu persoalannya adalah bukan pada kesimpulan yang salah, tetapi meskipun dalam kasus-kasus yang khusus itu kita akhirnya bisa menyimpulkan, mengeneralisirkan satu kesimpulan umum, tetapi kan karena kita belum pernah ketemu sama angsa yang berwarna hitam. Karena cukup dengan satu angsa hitam saja dari 1000 angsa putih, maka teori kita pasti langsung runtuh. Dan disinilah kritik besar Popper terhadap metode induksi. Bahwa ilmu itu ternyata tidak bisa hanya mengandalkan observasi atau pengamatan dan generalisasi atau mengeneralkan dari hasil pengamatan kasus-kasus yang khusus. Nah, teman-teman, di titik inilah muncul pertanyaan. Lalu bagaimana cara yang lebih baik untuk bisa sampai pada keilmiahan itu, agar kita tidak terjerumus dalam pseudoscience atau satu kondisi di mana kita merasa ilmiah, tak terbantahkan, tetapi tidak punya dasar yang jelas. Nah, Popper kemudian memberi jawaban yang sederhana, teman-teman, tapi revolusioner. Dia berkata bahwa suatu teori hanya bisa disebut ilmiah jika ada cara untuk membuktikannya salah. Jadi, saya ulangi ya, dalam pemikiran Popper, suatu teori itu hanya mungkin dikatakan ilmiah jika teori itu tadi membuka dirinya untuk dibuktikan salah. Prinsip Popper ini disebut sebagai falsifikasi. Jadi falsifikasi ini memang khas sekali ya milik Popper. Jadi teori ilmiah yang baik itu akhirnya bukan teori yang selalu berusaha membuktikan dirinya benar, tapi justru teori yang terbuka atau membuka dirinya untuk diuji dan selalu berpotensi untuk terbukti salah. Nah, mari kita lihat contohnya saja ya, supaya kita bisa membedakan mana yang dimaksud Popper sebagai teori yang ilmiah dan teori yang tidak ilmiah. Saya mengambil contoh teorinya Einstein ya. Jadi Albert Einstein ini kan mengajukan teori relativitas, di mana dia kan mengatakan ya bahwa cahaya akan dibelokkan oleh gravitasi benda besar. Contohnya, salah satu contohnya matahari. Nah, teori Einstein ini kan dapat diuji. Dan memang benar, pada tahun 1919, seorang astronom ya, namanya agak lupa saya, Arthur siapa begitu, di Arthur Eddington kalau nggak salah ya, dia melakukan pengamatan selama gerhana matahari dan membuktikan bahwa cahaya bintang itu memang dibelokkan seperti apa yang diteorikan oleh Albert Einstein tahun 1919. Nah,
Pertanyaannya, kalau hasilnya beda dengan apa yang diteorikan Albert Einstein, bagaimana? Misalnya ya pada gerhana tahun 1919 itu ternyata misalnya astronom si Arthur Eddington ini menemukan ternyata cahaya bintang tidak berbelok gitu. Lalu apa yang terjadi? Ya maka sederhana, teori Einstein akan dianggap salah. Nah, inilah contoh teori ilmiah yang memang bisa diuji dan dibantah. Ada lagi teori lain yang kemudian akibat oleh Popper ini disebut tidak ilmiah. Nah, ini adalah teori Freud. Nah, teori Freud ini pada masa Popper memang kemudian harus terpaksa disebut tidak ilmiah. Jadi Sigmund Freud berpendapat bahwa semua perilaku manusia itu kan berasal dari suasana bawah sadarnya, di mana di situ penuh dengan konflik. Misalnya, kalau ada orang nih takut naik pesawat, nah Freud pasti akan ngomong kalau oh itu karena trauma masa kecil yang tidak disadari, entah pernah jatuh, entah karena ditakut-takuti waktu kecil dengan ketinggian. Tapi kalau orang itu justru senang naik pesawat, padahal masa kecilnya penuh trauma yang tidak disadari tentang ketinggian, lalu kira-kira Freud akan ngomong apa? Nanti Freud akan ngomong lagi, oh ya pendapat saya bahwa itu konflik bawah sadar juga tidak salah. Itu karena mekanisme pertahanan ego dari orang itu untuk bertahan, menguatkan dirinya karena trauma. Lah kalau begitu dengan bahasa lain, tidak peduli apapun hasilnya, teori Freud ini tetap bisa menyesuaikan dirinya. Nah, ini masalahnya. Dalam konteks ini, teori Freud tidak bisa diuji dan dibantah. Sehingga Karl Popper menganggap teori Freud ini bukan ilmu. Teori Freud ini hanyalah pseudoscience. Nah, dari pemikiran Karl Popper ini, apa dampaknya? Ya, kita langsung menyudut aja tentang konsep falsifikasi tadi ya. Konsep di mana teori disebut ilmiah kalau dia bisa dibuktikan salah. Ya dengan cara begitu kita kan memahami ilmu menjadi berbeda nih ya. Ilmu bukan sekedar bagaimana mengumpulkan bukti untuk mendukung ilmu kita itu menjadi tetap benar tak terbantahkan. Itu sama sekali tidak ilmiah. Justru ilmu itu harus mencari bukti yang bisa membuat ilmu itu runtuh. Semakin banyak, kalau kita punya teori nih ya, semakin banyak teori kita diuji dan bertahan dari setiap pembantahan, semakin kuat validitasnya. Nah, prinsip yang falsifikasi ini adalah dasar dari metode ilmiah modern dan akhirnya membuat ilmu itu terus berkembang. Nah, contohnya Isaac Newton ya. Newton itu kan mengatakan bahwa gravitasi itu kan bisa berlaku di semua kondisi, sepanjang itu di bumi ya. Tapi kan kemudian muncul nih Einstein. Einstein datang dan menunjukkan bahwa dalam kondisi yang ekstrim, ternyata gravitasi itu bekerjanya berbeda. Tidak absolut tetap seperti kata Newton. Maka itulah dia menciptakan teori relativismenya, relativitasnya. Nah, saat ini para fisikawan kan kemudian terus mencari nih teori mana yang lebih akurat. Teorinya Newton, Einstein, atau bahkan yang baru-baru ini dan saya belum pernah baca adalah teori kuantum. Artinya tidak ada teori ilmiah yang bersifat mutlak karena semua teori itu hanya benarnya itu sementara sampai nanti ada bukti yang bisa membantahnya. Artinya, kesimpulan akhirnya teman-teman, ilmu atau teori apapun agar menjadi ilmiah, dia harus bisa dibantah. Jika tidak bisa diuji, tidak bisa dibuktikan salah, maka dia bukan ilmu. Kedua, proses atau kegiatan ilmiah itu bukan untuk mencari bukti yang mendukung, tapi sebaliknya, mencari bukti yang bisa membantahnya.
Dan dari situlah kemudian kan ilmu akhirnya berkembang. Karena tidak ada teori yang mutlak benar, tidak ada teori yang hanya betul dan tidak berjalan lagi, berkembang lagi. Tapi justru dia selalu berkembang untuk atau menunggu untuk diuji lebih lanjut. Nah, saya pikir cukup sekian untuk pembahasan kita tentang Popper ya. Karl Popper ini menarik, dia melompat dari Immanuel Kant menuju ke pemikiran dasar ilmiah dan tidak ilmiah lewat teori falsifikasinya. Terima kasih, tetap berpikir kritis. Kita besok ketemu lagi untuk bicara tentang Thomas Kuhn ya. Salah satu filsuf yang tidak bisa diabaikan dalam epistemologi dan filsafat ilmu.